Oke, aku udah live nih. Assalamualaikum, Shalom. Hai teman-teman semuanya. 3.500 lebih followers Rili, apa kabar? Semoga kalian ini ya sehat-sehat. Udah siap-siap nanti mau nonton final Piala Dunia kali ya. Nah, aku nih sambil nunggu em, teman-teman yang lain buat gabung. Mungkin aku mau nyoba apa namanya ini dulu deh, sambil nunggu teman-teman yang lain buat gabung. Coba yang udah gabung, boleh ini dong, undang-undang undang teman-teman kalian, kasih tahu kalau Srili udah live. Siapapun diundang. Kita mau live bentar lagi, udah live sih, tapi maksudnya sambil nunggu yang lain. Aku belum akan memasukkan partner live IG aku, biar nunggu beberapa saat dulu, biar banyak yang gabung, karena ada banyak banget nih followers Rili. Ada berapa ya, 10.000 kali ya. Enggak ding, 3.500 sekian. Jadi kalian boleh undang teman-teman yang lain buat ikut diskusi live malam ini, karena pembahasan malam ini tuh cukup familiar dan sepertinya akan seru ya. Karena mungkin juga bisa jadi ini keresahan kalian semua gitu. Jadi yuk undang teman-teman kalian untuk ikut live ini. Nah, ini siapa nih yang udah join? Oh, ada Mbak Ivi. Hai Mbak Ivi. Oh, ada 3 juta. Amin. Amin ya. Ini harapan nanti Srili kalau udah followernya 3 juta udah jadi influencer. Influencer Srili gitu ya. Terus ada siapa lagi nih yang udah gabung ya? Ada Mbak Indah. Halo Mbak Indah. Mbak Indah, ajakin yang lain buat gabung. Kasih tahu hari ini kita akan akan live ngobrolin tentang topik yang menarik banget. Yuk, aku masih nunggu beberapa saat biar pada gabung. Sekarang jam 7:02 ya. Mungkin 2 atau 3 menit lagi biar banyak yang gabung. Nah, jadi untuk malam ini Srili itu sengaja mengangkat tema terkait dengan boleh apa enggak sih ngucapin selamat hari raya agama-agama besar. Nah, menarik kan topiknya gitu. Karena ini kita udah memasuki bulan Desember ya, dan bulan Desember itu biasanya adalah bulan-bulan yang banyak dari kita akan di media sosial gitu, mulai debat-debat kecil sampai debat-debat besar mungkin ya, seputar boleh nggak sih ngucapin Natal gitu. Kalau boleh kenapa, kalau nggak boleh kenapa gitu. Mungkin kalian juga termasuk nih salah satu yang ikut ngeramein media sosial. Nanti kalian boleh share juga pandangan kalian di sini. Jadi ada kolom komen, boleh komen. Terus kalau juga punya pertanyaan, nanti boleh langsung aja tuh tulis pertanyaannya di question box bisa, atau langsung di komen juga bisa. Yuk yang udah join, coba undang teman-teman kalian semuanya buat ikut live hari ini. Oh ya, untuk menyapa yang udah gabung juga, coba dong kasih tahu aku yang udah gabung kalian dari mana aja. Boleh deh share di komen. Ada dari mana aja? Ada yang dari luar negeri nggak? Siapa tahu ada ya. Followers Rili itu kayaknya lintas kota, lintas pulau, dan mungkin lintas negara ya. Jadi coba tolong share kalian yang udah gabung dari mana aja nih. Boleh. Kalian lagi ada di mana sekarang? Boleh share. Mungkin lagi ada di Jawa atau di luar Jawa atau di kabupaten mana? Boleh. Karena biar aku tahu nih yang ngikutin malam hari ini lintas negara apa enggak gitu. Siapa aja nih? Ya, ada yang udah gabung. Ada Mas, nggak tahu ini Mas apa Mbak ya.
Resen Lin. Namanya aneh-aneh juga ya. Oke, nah sekarang udah jam 7:05 guys. Jadi kayaknya aku akan mulai aja untuk ngundang partner live IG aku. Ada Mas Aan Ansori. Aku akan eh, coba masukin ke sini ya. Oh, ada yang bales nih dari Mas Nasrul.ind dari Surabaya. Hai Mas Nasrul. Dari Surabaya, salam dari Jogja ya. By the way, Srili itu memang cuma baru ada di Jogja dan memang teman-teman Srili kebanyakan stay-nya itu di Jogja secara pengurusnya ya. Cuman kalau anggotanya itu ada di berbagai daerah gitu. Ya, siapa lagi? Dari mana lagi nih selain Surabaya? Coba share dong, kalian dari mana? Asalnya, aku sambil mau ngundang narasumber untuk live malam ini. Oke ya. Semoga nggak ada gangguan sinyal. Udah deg-degan kalau ada gangguan sinyal. Dari mana yang udah gabung? Boleh share asal kalian dari mana? Dari Jawa atau luar Jawa atau mungkin luar negeri kali ya? Halo. Wah. Halo Mas Aan. Halo Mida, apa kabar? Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah baik. Mas Aan gimana? Gimana? Aku baik, alhamdulillah. Kamu mungkin nggak percaya, aku ini sedang di tengah-tengah acara Natal yang diselenggarakan oleh GKA Zion di Jombang. Jadi acaranya masih berlangsung. Barusan aku kasih sambutan. Lalu aku minta izin 1 jam untuk ke belakang kayak gitu. Dan ramai sekali, ada banyak teman-teman berjilbab, teman-teman pakai teman-teman pakai kopiah, teman-teman muslim banyak yang hadir juga. Dan yang menarik itu Mida, ini adalah perayaan Natal pertama di gereja Kristus Abdiel Zion yang mengundang orang Islam. Ini baru pertama kali sejak mereka berdiri sekitar tahun 1090. Tahun ini adalah tahun yang bersejarah begitu. Jadi semua orang Islam yang ada di situ mengucapkan selamat Natal gitu. Wow. Nah, ini ceritanya jadinya Mas Aan itu lagi izin ke belakang. izin ke belakang buat nge-zoom. Kok nge-zoom, buat live. Iya. Oke. Halo. Ya, silakan Mida. Agak nge-lag. Nge-lag ya? Iya. Iya. Sinyal di situ gimana Mas Aan? Semoga lancar ya. Iya, sinyal itu sangat tergantung dari amal dan perbuatan. Masya Allah. Tadi aku lagi bilang, jadi ini Mas Aan ceritanya live IG ini izinnya ke belakang ya. Iya, izinnya ke belakang gitu. Ini masih berlangsung gitu. Nanti kalau aku bisa ke sana dan lihat situasinya kayak apa. Tapi menurutku ini menarik. Ada Mida ya. Jadi kita tahu intoleransi semakin menguat di Indonesia, tetapi di satu sisi inisiatif toleransi terutama di Natal itu juga semakin menguat begitu. Jadi ibarat sepak bola ini Argentina sama Perancis itu sama-sama saling menyerang dan kayak gitulah. Nanti malam jangan ketinggalan. Iya. Dunia. Betul sekali. Oke. Nah, Mas Aan ini udah cukup banyak juga nih yang gabung. Jadi mungkin kita ini ya bisa mulai. Aku juga mau nyapa sebentar teman-teman. Halo teman-teman yang hadir semuanya. Makasih yang udah gabung. Dan ini karena Mas Aan beneran menyempatkan banget nih di tengah-tengah acara. Izinnya ke belakang lagi. Ke belakangnya kemana? Nah, udah kesini mau live dan sharing-sharing ke kita. Jadi teman-teman yang udah gabung, silakan undang juga teman kalian yang lain untuk ikut gabung. Karena nanti aku juga mungkin akan ngasih kesempatan buat
teman-teman yang pengen live di sini tanya langsung ke Mas Aan, boleh aku kasih kesempatan kalau mau tanya langsung boleh, atau kalau misalnya mau komen atau mau tanya di kolom chat boleh langsung komen, atau misalnya ada question box juga gitu. Nah teman-teman semuanya terima kasih yang udah gabung, baik itu followers Rili atau followernya Mas Aan. Mas Aan followernya banyak banget by the way. Terima kasih. Nah, aku mau mulai dari aku sebenarnya nyatet sih beberapa pertanyaan, termasuk juga keresahan dari teman-teman Srili sendiri gitu, dan juga beberapa yang cukup banyak seliweran di sosial media. Tapi untuk memulai, aku tuh mau ini dulu mengizinkan Mas Aan untuk kenalan ke followernya Srili. Kalau ke follower Mas Aan kan udah banyak yang tahu nih Mas Aan siapa, aktivitasnya ngapain. Oh iya. Kenalin ke followernya Srili deh. Iya. Iya, halo teman-teman Srili. Aku Aan Ansori, sekarang tinggal di Jombang, aktif di Gus Durian Jombang, koordinator di Jaringan Islam Anti Diskriminasi Jawa Timur. Ngajar juga di mata kuliah Pancasila dan Religion Universitas Ciputra Surabaya. Wah, Begitu. banyak title-nya nih Mas Aan. Oh, enggak. Aktif banget ya. Berarti Mas Aan ini aku mau remind Mas Aan kalau dulu tuh Mas Aan kan pernah juga kerja sama Srili tahun 2020. Waktu itu sama Maulia temen aku juga. Kalau Mas Oh Aan iya, ingat. iya, Ya. iya, betul, betul itu. Founder Srili salah satunya Wiwin itu juga bestiku ya. Iya, Artinya bestie ya. sama-sama ketika di Interfit, di NU itu juga kami sangat dekat gitu kan sama Iya, banyak teman di betul. Srili, terutama dengan Wiwin. Heeh. Jadi emang bukan ini kayaknya kali kedua deh ya, maksudnya ngundang Iya, langsung Mas Aan buat sharing ke betul, Srili gitu. betul, betul. Dan Iya. aku sangat senang sekali. Srili semakin lama semakin progresif. Woi. Semoga terus ini ya, terus bisa berkontribusi lah gitu. Nah, Mas Aan, yang kedua nih, Apa? aku masih penasaran. Mungkin juga teman-teman Apa? yang lain penasaran karena Mas Aan itu kenapa sih pakai akunnya tuh Ganteng Polnoto gitu. Coba deh. Oh, itu Mungkin ada ceritanya. ya Itu ada mungkin Mas Aan ceritanya. udah cerita di sosmednya, tapi mungkin yang di sini kan Iya. belum tahu. Coba sedikit cerita deh. Kenapa Ganteng Polnoto? Kalau aku Ah, orang Jawa tahu artinya, mungkin yang bukan Jawa nggak tahu. Ganteng Polnoto itu ganteng paripurna begitu. Ini adalah apresiasiku kepada diriku sendiri dan kepada orang yang mempercayai bahwa jangan pernah merasa ganteng sebelum pernah disukai oleh sesama jenis atau kemudian teman-teman yang identitas gender dan lain sebagainya yang lain. Artinya begini, Mida, kalau kamu cantik, merasa cantik, dan yang antri mendapatkan cintamu itu hanya laki-laki, menurutku biasa-biasa saja. Waduh. Biasa-biasa saja. Tapi kalau yang antri di depan kosanmu, itu ya laki-laki, ya perempuan, ya transmen, itu ya memang berarti cantikmu itu polnotok begitu. Oh, jadi ada yang ngantri di jadi yang Iya. ngantri di pintu depannya Mas Aan itu banyak beragam ya? Oh. Jadi aku itu sebenarnya ingin mengatakan seperti ini. Biasanya kan banyak orang ya itu masih homofobia begitu ya. Artinya kalau misalkan disukai sama sesama jenis itu dia merasa jijik, dia merasa tercoreng kelelakiannya atau keperempuanannya sehingga kebencian itu dirawat dari situ. Nah, aku ingin membalik bahwa justru kalau kita dicintai, disukai, ya, orang itu kan berhak untuk suka dengan siapa saja kan. Kita kan juga berhak menerima atau menolak. Jadi kalau ada misalkan kamu perempuan ternyata ada seorang lesbian yang jatuh cinta sama kamu misalkan, itu artinya Mida, kamu itu cantiknya polnotok, begitu. Tuh guys, cantik polnotok, tapi aku juga belum bisa klaim gitu sih. Karena belum tahu nih siapa yang lebih banyak sukanya atau nggak sukanya. Oke, jadi itu teman-teman kenapa
live partnerku hari ini tuh akunnya Ganteng Pol Noto. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu Noto itu ya karena Jawanya aku kan Jawa Tengah Mas. Jadi aku tuh Jawa Iya. Tengah tuh dari Purworejo. Jadi Oh, kayaknya Purworejo ya. Iya. jadi noto itu agak jarang dipakai sih. Cuman aku ngerti gitu. Noto itu wis Iya. mentok gitu. Gantengnya mentok gitu Iya. kan. Iya, gantengnya paripurna. Nah, kayak gitu Par lah. Paripurna, mantap. Ada yang nyapa, malam Gus Aan, ada tuh M Oh, Kinziamir. iya. Dia Kinzi, dia anak Gus Durian Medan. Oh, oke. Iya. Halo Mas, selamat Ya. bergabung ya. Nah, oke, Ya. terus aku mau lanjut gini Mas, kita masuk ke topiknya ya. Iya, Karena iya, gimana, Mida? di bulan tadi aku udah ngasih prolog dikit sih. Kalau bulan Desember itu biasanya muncul hampir setiap tahun muncul perdebatan boleh atau enggak ngucapin selamat Natal. Paling tidak ramenya itu di media sosial sih, maksudnya selalu muncul itu dan biasanya ya di bulan Desember gitu karena kan di bulan Desember teman-teman kita yang Katolik dan Kristen memang merayakan hari besar gitu. Nah, karena saya Mhm. Muslim dan Mas Aan juga Muslim gitu, maka kita di sini mau membahas itu dari perspektif Islam gitu, Mas. Iya, Nah, iya, iya. terus yang mau aku tanya pertama itu gini, jadi kalau ngomongin boleh atau nggak boleh di dalam Islam tuh bagaimana sih Mas? Maksudnya di sini kan kalau mungkin yang Muslim juga belum semuanya tahu bagaimana sih proses atau mungkin ulama-ulama kita atau pemuka agama kita itu sampai kepada oh yang ini boleh, yang itu tidak boleh. Dan juga untuk teman-teman yang bukan Islam mungkin juga nggak tahu tradisi Islam tuh untuk bilang boleh atau nggak boleh tuh kayak gimana sih Mas dasarnya tuh seperti apa gitu. Untuk khususnya untuk yang ucapan ini ya, tapi kan dalam Islam untuk mencapai ke hukum itu kan ada prosesnya. Nah itu kayak gimana Mas bisa dijelasin gitu? Ini agak nge-lag Mas Aan. Halo? Eh, iya, tadi nangkep Halo, atau halo, aku halo. perlu ulangi? Iya, halo. Eh, Perlu aku ulangin nggak Ya, Mas? apa? Iya, iya, oke. Diulangi. Tadi sempat nge-lag. Iya sempat nge-lag. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu kenapa bisa sampai ada perdebatan boleh atau nggak boleh, itu kan ada dasarnya nih Mas, ada proses di Hmm. dalam Iya. tradisi Islam yang bisa sampai Iya. kepada hukum itu boleh atau nggak boleh. Nah itu kayak gimana Mas proses di dalam Islamnya yang dilakukan oleh nggak hanya ulama sekarang, tapi bahkan yang dulu-dulu juga sudah dilakukan. Iya. Itu ya, terima kasih Mida. Sebenarnya ini kan Islam sama Kristen itu kan rival sejak lama ya. Rival sejak lama, terutama menyangkut soal apa? Keberadaan dari Yesus dan Isa itu. Jadi Islam itu, kekristenan sekarang itu meyakini Yesus itu di dalam kerangka Trinitarian. Islam itu ternyata punya kristologi yang sangat berbeda. Kristologi itu adalah cara memaknai Yesus. Itu sangat berbeda dengan kekristenan sekarang. Tapi sama-sama mencintainya. Yang ingin aku katakan itu adalah Islam dan Kristen itu sama-sama mencintai Yesus dengan narasi yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Lalu kemudian nampaknya Islam klasik itu karena begitu meyakini tentang kenabian Yesus sehingga ketika kekristenan sekarang itu meletakkan Yesus di dalam format yang sebagaimana saat ini, mereka menudingnya dengan sebutan sedang menyekutukan Tuhan. Nah, itu sebabnya terjadi apa namanya rivalitas seperti itu sampai kemudian itu melebar terkait dengan persoalan ucapan selamat. Oke, ini Mas Aan agak nge-lag nih, teman-teman. Halo, halo Mida, halo Mida, Iya, halo halo. Mida, Iya, aku halo, udah denger sekarang Mas. ya. Oke, iya, lanjut Mas, lanjut. Ya. Nah, kayak gitu.
ini kan sekali lagi bahwa Islam dan Kristen itu sangat mengagungkan Yesus atau Isa dengan caranya yang berbeda. Saking rivalitas ini saking kuatnya, maka kemudian kelompok Islam klasik mengatakan bahwa kalau orang Islam itu ikut di dalam hal-hal yang berkaitan dengan Natal ataupun masuk gereja dan lain sebagainya, itu dituding atau dianggap meyakini Yesus di dalam kekristenan itu sendiri, atau bisa disebut sebagai otomatis Kristen kayak gitulah. Itu sebabnya kemudian keluarlah fatwa menyangkut soal, oh ini tidak boleh mengucapkan selamat Natal, masuk gereja nggak boleh, ikut Paskah nggak boleh dan lain sebagainya. Saya kemudian melakukan pelacakan, dan sebenarnya alasan ketidakbolehan itu sebenarnya sangat politis dan sangat subjektif seperti itu. Misalkan begini ya, Mida. Kalau saya kalau aku mengucapkan selamat Natal, Oke, agak nge-lag lagi. Sabar ya guys. halo Mida. Halo, barusan nge-lag dikit, tapi masih dapat poinnya, jadi bisa lanjut Mas. Iya. Eh, jadi misalkan begini, kalau misalkan aku mengucapkan selamat Natal kepada Pak Jokowi, ya bukan berarti aku langsung menjadi keluarganya Pak Jokowi kayak gitu kan. Jadi ini ucapan yang biasa saja seperti itu. Dan yang menarik, cara pandang klasik masih diwarisi dengan cara pandang yang masih belum memahami dan belum terrekonsiliasi terkait dengan bagaimana saling toleransi itu sendiri. Nah, yang menarik, Mida, aku sendiri memilih tentang kebolehan. Kebolehannya itu karena apa? Karena misalkan MUI juga membolehkan. Dan misalkan aku juga meyakini itu boleh karena Al-Quran sendiri itu juga mengucapkan selamat Natal ketika Nabi Isa itu lahir. Misalkan di surat Al-Maryam ayat 33, wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan dilimpahkan kepadaku, Isa, di hari di mana aku dilahirkan, di hari di mana aku diwafatkan, dan di hari di mana aku dibangkitkan kembali. Itu adalah ucapan Natal yang menurut saya terekam secara jelas di dalam Al-Quran. Sehingga kalau aku misalkan melarang orang mengucapkan Natal, maka aku takut kalau aku dianggap melampaui Al-Quran. Al-Quran saja mengucapkan selamat Natal kayak gitu. Itu sih menurutku begitu. Tapi yang ingin saya katakan begini, aku tidak ingin memaksakan tafsir ya. Makanya aku tadi ngomong ke statusku yang terakhir di Facebook, jika teman-teman Muslim merasa kalau mengucapkan Natal nanti jantungnya mau, halo? Ya, ya, masih. Lanjut Mas, masih dengar. Iya. Jadi gini, jadi kalau teman-teman Muslim merasa bahwa kalau mengucapkan Natal nanti jantungnya langsung copot dan masuk ke instalasi gawat darurat, maka sebaiknya tidak usah mengucapkan selamat Natal. Kan kayak gitu. Tapi aku memaknainya bahwa aku justru meletakkan semangat Natal itu sebagai upaya untuk mengukuhkan keislamanku. Jadi semakin aku sering mengucapkan Natal, maka sesungguhnya aku semakin kuat identitas keislamanku. Justru rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin kuat. Ini menurutku makanya aku sangat senang mengucapkan selamat Natal karena itu berimplikasi kepada keislamanku itu sendiri. Ini juga bagian penting dari katakanlah implementasi dari keimanan. Kan kita kan sebagai orang Sunni itu kan mengimani bahwa kita tidak hanya mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul, tapi juga 25 Nabi dan Rasul yang lain, termasuk Nabi Isa, atau di dalam Kristen itu dianggap sebagai Yesus itu sendiri. Jadi menurutku justru aku meyakini mengucapkan selamat Natal adalah memperkuat keimananku gitu kan, seperti itu. Iya,
Nah, Masaan, aku mau mundur sedikit ke tadi yang udah Masaan jelasin soal fatwa gitu kan, bahwa ya tadi sedikit ngasih background sejarahnya, ada rivalitas gitu kan, terus kemudian Hmm, muncul fatwa atau hukum Islam. Nah, karena Mas Aan, aku tahu uh, lulusan Islamic Law juga, coba ya, ini apa Mas jelasin mungkin ke teman-teman yang juga belum terlalu ngeh soal ini proses dari munculnya fatwa. Karena misalnya apakah dari Quran kah, hadis kah, terus kemudian bisa sampai ke iya, fatwanya kok ulama A pakainya kok ini, terus kemudian ulama B kok pakainya yang ini. Nah, itu gimana, Mas? betul. Oke, nge-like. Oke, okay. Halo, Technical issue. Sorry, guys. halo, Iya. halo, iya. Oke. Okay. Ulama klasik ya, aku tidak mau menyebutkan nama ulama klasik yang mengharamkan, itu menganggap bahwa kalau meyakini ya, ulama klasik itu yang mengharamkan, meyakini bahwa Karena berdasarkan, maaf Mas, ya, aku potong dikit karena dua-duanya sama-sama mengambil dasarnya itu dari sumber primer. Quran, Iya, iya, dari Quran kan, dari iya, sumber primer. dari Nah, itu Al-Quran, kemudian dari bisa Al-Quran, jadi sampai ke dari hukum yang berbeda Al-Quran. itu gimana prosesnya gitu. Oke, Mas. Agak nge-lag lagi. Oke. Agak sabar sedikit ya, guys. Semoga habis ini balik lagi. Halo, Iya, sorry. nggak apa-apa. Ini udah masuk nih, Mas. Oke, lanjut, Mas. Oke, betul. Sama-sama Al-Qur'annya dan sama-sama apa? Saya kira memang Al-Qur'an itu kan apa? Kita mau membunuh orang selain Islam itu ada dasarnya di Al-Qur'an. Kayak gitu kalau mau sederhana. Kalau kita mau mencintai atau menyayangi orang yang berbeda agama juga ada dasarnya. Aku ingin mengatakan bahwa ulama-ulama klasik itu dengan segala keunikan dan segala pergumulan psikologisnya masih menganggap bahwa ketika Yesus itu dianggap sebagai Tuhan, maka itu dianggap syirik, ya, dianggap sebagai sebuah hal kesyirikan. Implikasinya apa? Implikasinya bahwa kalau kita ikut di dalam acara yang diselenggarakan oleh orang yang berbuat syirik itu, maka itu dianggap juga mendukung kesyirikan. Kira-kira kayak gitulah sederhananya. Nah, yang membolehkan tentu saja ingin mengatakan bahwa apa? Bahwa kelahiran Yesus itu juga dianggap sebagai sesuatu yang agung di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun menurut saya, tidak ada satupun dari 25 rasul yang proses kelahirannya itu dijelaskan sedetail proses kelahiran Isa. Itu tidak ada. Isa itu atau Yesus itu adalah sosok yang menurut saya sangat luar biasa di dalam Islam. Selain Nabi Muhammad himself seperti itu. Sehingga apa? Sehingga terlepas dari bagaimana orang itu mempersepsi Yesus, maka sebagai orang Islam yang juga diminta untuk mengimani dan juga meyakini Isa sebagai bagian penting dari narasi keimanan, maka sudah sewajarnya kalau kemudian kita juga ikut terlibat di dalam upaya dari kelompok-kelompok yang memang menjadi follower of Yesus itu sendiri. Yang ingin aku katakan seperti ini, bahwa kita tidak bisa terus-terusan berpegangan kepada model teologi klasik yang selalu bersifat binerik. Kamu salah, aku benar. Kamu hitam, aku putih. Kamu masuk surga, kamu masuk surga, aku masuk neraka. Saya kira di Indonesia itu kita hidup di dalam satu kebinekaan di mana kalau kita terus-terusan fanatik dan merasa diri kita yang paling benar, itu akan bangunan bangunan kebinekaan itu menjadi rusak. Itu yang menurutku menjadi penting, bahwa sebenarnya hukum tentang mengucapkan selamat Natal itu
bagi saya itu juga bisa bermacam-macam ya. Sama dengan hukum makan. Oke, nge-lag lagi. Karena iya, halo? Iya, tadi Mas tadi Iya, aku dengarnya dari hukum yang bermacam-macam, terus hukum sama dengan hukum makan, apa gitu? halo? Oh Iya, iya, hukum ya. Sama misalkan hukum makan nasi. Makan nasi itu hukumnya apa? Makan nasi itu hukumnya apa? Macam-macam. Kalau kamu pengidap diabetes akut, ya, pengidap diabetes akut, makan nasi bisa jadi haram karena itu akan bisa membunuhmu. Tapi bagi aku yang nggak bisa sholat, nggak bisa kuliah, kalau nggak makan nasi itu ya wajib. Begitu juga dengan mengucapkan selamat Natal. Meskipun Al-Qur'an memberikan salam Natal di Maryam, surah Quran surat Maryam ayat 33, tetapi aku ingin mengatakan bahwa kalian orang-orang Islam yang merasa jika nanti mengucapkan selamat Natal kamu menjadi pingsan dan kemudian masuk ke UGD, ya jangan mengucapkan selamat Natal. Halo? iya, em, iya Mas, masih dengar. Oke, lanjut. Iya, oke. Nah, kayak gitu. Jadi, hukum mengucapkan selamat Natal itu bagi orang yang tidak kuat, ya jangan dilakukan. Jangan sampai misalkan kamu Mida mengucapkan selamat Natal, nanti kamu merasa langsung pingsan dan jantungmu kambuh. Ya jangan mengucapkan selamat Natal. Tapi bagi orang-orang yang teman-teman Gus Durian yang justru dengan mengucapkan selamat Natal, ia ingin membela Indonesia, membela Islam yang rahmatan lil alamin, maka itu mengucapkan itu tidak hanya boleh, tapi juga wajib. Begitu. Oke, Jadi itu yang menurutku menjadi hal yang sangat penting gitu. iya. Tadi barusan menarik banget sih karena aku eh, meng-highlight kalau mengucapkan selamat Natal sampai deg-degan jantungnya mau copot. Tapi Iyalah, jantungan mau copot. to be honest Mas, maksudnya gini, bahwa hari-hari ini gitu, paling tidak di media sosial gitu ya, bahwa eh, ya memang misalnya ada yang memang tadi Mas kayak Mas Aan bilang nggak cuma boleh tapi wajib karena ternyata dengan mengucapkan bisa semakin mengukuhkan keimanan karena ya Iya, keimanan kan harus ada tantangannya untuk bisa ya keimananmu bisa iya. bisa dipertahankan karena ada challenge-challenge di depannya gitu. Tetapi bahwa ada Betul. juga nih orang yang masih tidak mau itu kan punya banyak alasan-alasan juga yang kurang lebih ada juga yang alasannya tuh sama seriusnya dengan yang uh, membolehkan atau malah dia melakukannya gitu Mas. Nah aku mau Mm-mm. masuk ke ini deh karena kan Masaan kan aku tahu kalau aku dulu aku ngikutin Facebooknya karena aku udah nggak main Facebook jadi nggak nggak ini lagi Iya. gitu. Tapi Hah? aku tahu kalau Masaan bahkan misalnya udah melampaui itu dan udah lebih jauh ke setiap kali Masaan misalnya mau ngisi acara atau apa tuh pasti pengennya melibatkan teman-teman gereja atau bahkan acaranya itu Oh di iya, gerejanya gitu kan. iya, Nah, iya, itu iya, kan iya, udah beyond itu gitu. Nah, dari iya. pengalaman-pengalaman Mas Aan selama ini bertemu dengan teman-teman yang muslim karena ini yang menolak kan dari sisi yang muslimnya ya Mas gitu. Eh, ada nggak maksudnya pengalaman Mas Aan itu ketemu langsung dengan eh, orang yang muslim gitu yang memang secara terang-terangan menolak gitu. Nah, pengalaman itu kayak gimana Mas? Maksudnya apakah Mas Aan juga akhirnya menanyakan dan berdialog apa sih background atau latar belakang dia itu sampai menolak dan kemudian karena gini Mas, bahwa alasan mereka menolak yang aku beberapa tahu gitu karena memang tadi kembali ke ada landasan
yang bilang bahwa misalnya kalau aku mengucapkan, artinya aku juga ikut merayakan. Kalau aku ikut merayakan, aku seolah-olah mengiyakan keimanan si orang Kristen atau orang Katolik ini gitu. Jadi ada konsekuensi. Nah, ketika aku melakukan itu, maka konsekuensinya adalah aku akan menjadi Muslim yang tidak baik atau tidak taat, atau bahkan lebih parah, aku bisa menjadi Muslim yang akan nantinya masuk neraka gitu. Dan itu kan konsekuensinya tuh serius, dan itu membuat dia itu juga takut. Terus kemudiannya Iya, ada konsekuensi yang serius bagi dirinya yang dia rasakan iya. gitu. Nah, Mas Aan punya pengalaman itu nggak? Maksudnya emang apakah menggali juga dan berdialog gitu? Apa yang melatar Iya, belakangi gitu? iya, iya, iya. Aku kan juga dulu intoleran ya. Sampai SMA itu intoleran Oh, kalau lihat gereja. Kalau lihat gereja, kalau lihat orang Kristen itu nggak tahu ya. Pikiranku itu mangkel gitu aja. Padahal mereka juga oh. nggak berbuat jahat padaku. Halo, Iya, aku masih, halo, iya masih dengar Mas. halo, Bisa, iya iya. Halo, oke, nge-lag. halo, Halo, aku dengar Masaan ini. halo, Mm-mm. Oke, agak nge-lag sebentar lagi. Tunggu. Nah, ini halo, udah halo, oke. halo. Iya, sorry, sorry. Iya, Iya, nggak aku, apa-apa. Kita iya, bersabar menunggu aku Masaan. Aku Mida itu intoleran ya. Aku intoleran itu sampai dewasa, begitu ya. Aku intoleran sampai dewasa dan aku akan kalau orang itu sudah nggak suka dengan seseorang atau dengan apa saja, ia akan melakukan rasionalisasi sampai kemudian ia mengatakan bahwa pilihannya adalah memang betul, pilihan untuk membenci itu betul. Ia akan cari ayat, cari apa dan lain sebagainya kayak gitu. Untuk membenarkan, to justify their fearness, untuk menjustifikasi ketakutan itu. Engkau nanti musyrik dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ketika aku sudah seperti ini dan kemudian merefleksi, pengalaman penting yang menurutku menarik untuk aku share itu adalah kita ini ketakutan kita pada orang Kristen itu sebenarnya ilusi. Ketakutan kita itu kepada orang Kristen itu karena kita ini didoktrin sesuatu yang tidak tepat terkait dengan orang-orang Kristen. Orang Kristen yang jahat, orang. Oke, nge-lag lagi. Gak apa-apa, sabar ya guys ya. Kita bear with Mas Aan. Halo? Halo, Ya, iya, ini udah masuk nih iya, Mas. Tadi sampai iya, soal ketakutan itu ilusi gitu Mas. iya. Kita ini kan sejak kecil orang-orang Islam kan banyak dicekoi kan bahwa orang Kristen itu jahat, orang Kristen itu begini, orang Kristen itu suka mengkristenkan orang dan lain sebagainya. Kita sehingga takut dan kemudian kita tidak bisa memverifikasi lagi. Kita misalkan mau bergaul dengan orang Kristen, kemudian orang tua kita melarang, itu juga mempengaruhi cara pandang kita terhadap kekristenan itu. Aku ingin mengatakan bahwa ketika aku di PMII, lalu berkumpul dengan teman-teman Kristen, aku shock, loh kok nggak sama dengan yang didoktrinkan ke aku ya. Katanya mereka jahat, katanya mereka suka mengkristenkan orang, kok mereka baik ya, dan lain sebagainya kayak gitu. Nolong bapakku, tetap sebagai orang Islam dan lain sebagainya. Nah, cara pandang seperti itu yang kemudian aku yakini bahwa sebenarnya kita nggak mau mengucapkan selamat Natal itu menurutku karena memang kita punya cara pandang yang belum pas terhadap orang tersebut sehingga kita cenderung menghakimi. Nah, orang-orang yang seperti ini itu tidak bisa, kalau pengalamanku ya di Gus Durian, itu tidak bisa kemudian perang ayat, percuma. Aku tidak akan pernah perang ayat. Aku akan mengatakan gini, ayo fastabikul khairat, kuat-kuatan. Aku selalu ngomong, bagi kalian yang mengatakan mengucapkan selamat Natal itu haram, ayo kuat-kuatan di media sosial. Kamu kampanyekan Natalnya haram dan lain sebagainya itu. Oke, enggak apa-apa, enggak akan aku larang. For the sake of democracy.
Tapi yang aku lakukan itu tidak membantah mereka. Sebaliknya, yang aku lakukan adalah aku akan terus menggerojok, menggelontori sosial mediaku dengan bagaimana indahnya teman-teman Muslim itu mengucapkan selamat Natal, datang ke gereja dan lain sebagainya. Jadi ibarat produk itu kita kuat-kuatkan. Halo, Iya, nah udah ya. iya, Tadi yang sampai ke iya. kuat-kuatan. Iya, kuat-kuatan. Jadi misalkan begini, misalkan ya, Ustadz Abdul Somad, misal, Ustadz Abdul Somad atau siapa saja mengucapkan selamat Natal haram dan lain sebagainya. Enggak apa-apa, silakan aja. Enggak akan aku debat. Tapi di satu sisi aku akan menggunakan kemampuanku di sosial media untuk mengatakan yang sebaliknya. Ini loh, kami, teman-teman Muslim itu datang ke gereja, mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya. Sehingga publik itu nanti akan bisa tercerahkan. Publik akan bisa memilih. Loh, katanya Ustadz yang sebelah sana mengucapkan selamat Natal jadi otomatis Kristen. Loh, Aan kok masih juga jadi Gus Durian, Aan kok masih juga Islam, kok nggak jadi Kristen. Kan begitu akhirnya kan. Publik itu pintar. Kayak gitu. Nah, bagiku, aku tidak suka berdebat. Percuma berdebat itu. Bagi yang meyakini mengucapkan selamat Natal haram, do it, nggak masalah. Tapi tidak usah melarang orang Islam yang meyakini mengucapkan selamat Natal itu justru bagian dari apa namanya hubul waton minal iman. Aku meyakini mengucapkan selamat Natal itu persis seperti omongannya Gus Dur ketika meminta para banser itu menjaga gereja. Jadi jangan lihat gerejanya, kamu lihat ini Indonesia. Aku juga meyakini kayak gitu. Bahwa ketika aku mengucapkan selamat Natal, itu sebenarnya yang aku jaga itu tidak hanya orang Kristen, yang aku jaga itu kebinekaan loh. Kayak gitu. Jadi, tapi kan menjaga negara itu kan nggak semua orang bisa. Bagi yang belum siap, yang sakit-sakitan ya nggak usah angkat senjata. Bagi yang imannya masih lemah, imannya yang masih maju mundur, ya nggak usah kayak gitu. Bagi yang sudah kuat-kuat kayak kamu, aku dan teman-teman Gus Durian, monggo nggih. Ya itu yang maju nggak masalah kayak gitu. Jadi aku meyakini bahwa fastabiqul khairat seperti di dalam tradisi NU, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama berlomba-lomba di dalam menjaga kebinekaan, itu adalah bagian penting yang harus dilakukan oleh orang NU, orang Islam, menjaga kebinekaan itu. Cara yang paling simpel, ya nggak usah seminar. Kalau seminar itu kan duitnya gede, ya datang ucapkan selamat Natal, itu menjadi hal yang sangat penting. Iya, halo. Nge-lag lagi nih guys. Oke. Ya, Halo, Mida, iya. silahkan Mida. Iya, Ya, aku udah masuk lagi ya Mas An ya. Iya, Mas ya, An tadi oke. poinnya Mas An sih cukup menarik banget. Yang pertama soal ketakutan yang biasanya muncul atau diekspresikan oleh orang-orang yang menolak tuh, ketakutannya tuh ilusi gitu, takut bahwa akan terjadi yang macam-macam gitu terhadap dirinya gitu. Tapi itu menurut Mas An ilusi. Nah, tapi gini Mas, gimana caranya? Kalau tadi kan Mas Aan dalam dirinya, maksudnya dalam proses berjalannya Mas Aan yang tadinya maksudnya intoleran dan maksudnya anti terhadap gereja dan orang Kristen, perjalanan Mas Aan akhirnya menemukan ke kelompok atau organisasi yang beragam gitu. Nah, akhirnya dihadapkan dengan itu, Mas Aan akhirnya reflektif nih terhadap kepercayaan-kepercayaan yang sudah ada sebelumnya, yang tadi yang ilusi tadi itu. Nah, lalu sebenarnya gimana sih Mas cara agar teman-teman ini bisa keluar dari ketakutan yang ilusi ini, yang kadang maksudnya aku juga ini ya, kan orang tuh beragam Mas. Ada yang memang kalau di sosial media
misalnya banyak akun-akun anonim yang ya asal nyerang, tapi aku lebih concern kepada orang yang Iya. memang struggle gitu, struggle dalam arti takutnya tuh serius itu gitu. Nah, bagaimana untuk Nah, membantu mereka tuh keluar dari ketakutan yang ilusi takutan itu, itu Mas? ya. Iya, menurut Mas An gimana? Kalau kan misalnya gini, tidak semua Aku orang tuh menemukan, aku menemukan. Halo. seberuntung Mas Aan untuk ketemu dengan kelompok yang beragam gitu, Mas. Sorry, ini nge-lag ya. Oke, agak lama ternyata nge-lagnya. Bentar, tunggu sebentar ya guys ya. Semoga ini balik lagi. Nah, udah balik Hai. nih, Mas Aan. Sebentar, aku ngasih ulang tadi ya, sedikit ya. Iya, iya. Soal karena menurutku tidak semua orang punya, aku anggapnya apa ya, keberuntungan mungkin untuk ketemu dengan komunitas atau organisasi yang beragam yang kemudian bisa menampar wajah kita, mesti keyakinan-keyakinan kita. Nah, bagi yang kesulitan itu dan memang dia mengalami di dalam dirinya, otaknya, pemahamannya, hatinya gitu, ada ketakutan yang seperti itu yang sebenarnya itu ilusi gitu. Nah, gimana Mas untuk bisa keluar Iya. dari situ? Hmm. Halo. Iya, Pegang sekali ya sinyalnya ya. oke. Nah, aku Halo. udah dengar nih Mas. Iya. Iya, tadi Iya, soal iya. gimana untuk keluar dari ketakutan yang ilusi itu. Menurutku simpel, aku menemukan puluhan ya, bahkan ratusan anak-anak Islam yang eh, sejak awal itu punya persepsi dan ketakutan yang begitu mengemuka terkait dengan kekristenan dan gereja itu sendiri. Aku pernah membawa 160 anak BMII yang 90% itu anak pondok. Hmm. Aku ngisi acara, aku bilang, aku mau waktu itu SIG ya, Sekolah Islam dan Gender di Malang itu kan. Aku bilang, mau nggak kamu tak ajak jalan-jalan? Mau Gusaan ke gereja? Oh, ke gereja. Mereka itu antara senang dan takut. Senang dan takut kayak gitu. Nanti kalau jadi auto Kristen gimana? Aku bilang, begini, untuk melihat kamu Islam atau Kristen, itu kan kalian punya KTP, ya. Kalian punya KTP. Di situ ada kolom agama di KTP. Kolom agama kalian kamu lihat semua. Keluarkan semua KTP-nya. Lihat di situ. Apa? Islam, Islam. Nanti kalau kamu ikut aku ke gereja, lalu tiba-tiba kolom agama di KTP-mu itu otomatis sebagai Kristen, aku yang menguruskan dispenduk capil. Ketawa-ketawa mereka, wah nggak kayak gitu. Enggak, maksudnya apa gitu kan, kayak gitu kan. Kalau kamu misalkan nggak pengen masuk ke gereja karena ya kamu nggak pengen nggak masalah. Tapi kalau kamu merasa bahwa kamu nggak pengen ke gereja karena di situ banyak setannya, orangnya jahat dan lain sebagainya. I just want you to know that you are completely wrong. Aku bilang begitu. Akhirnya mereka masuk itu ke apa? Kalau nggak salah ke GPDI di Batu itu. Dan dari situ kemudian setelah masuk nongkrong, aku bilang ke mereka, aku posting ya di Facebook gitu kan, dan aku tulis di situs itu. Ternyata mereka gini, oh cuman gini aja tuh gereja itu, gitu kan. Wah aku pikir mau, wah apa dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya begini ya, Mida. Aku orang Gus Durian ya, aku pengajar 9 nilai utama Gus Dur ya. Hmm. Salah satu nilai di dalam Gus Dur itu adalah pembebasan, liberation. Jadi setiap orang yang merasa dirinya Gus Durian, yang ikut KPG, kelas pemikiran Gus Dur, ia harus selalu meyakini dirinya sebagai pembebas. Jadi kalau misalkan kamu, Mida, meyakini bahwa Jogja itu tidak aman dan lain sebagainya, padahal itu tidak benar, maka tugas setiap orang Gus Durian itu adalah membawamu terbebas dari penindasan itu. Hmm. Nah, bagiku begini, kekristenan jahat, kekristenan itu brengsek dan lain sebagainya, kekristenan itu menakutkan, suka mengkristenisasi, itu ilusi menurut saya. Ilusi yang terus dipelihara oleh kelompok-kelompok yang sebenarnya menggunakan Islam untuk kepentingan politiknya. Hmm. Jadi jangan mau dibodohi sama orang-orang kayak gitu. Ya, jangan mau dibodohi. Terkait dengan ucapan selamat Natal, kalau aku sih ya jelas di Al-Qur'an mengatakan
mengatakannya wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Apa namanya? Kesejahteraan bagiku di hari di mana aku dilahirkan, Natal, di hari di mana aku diwafatkan, dan di hari di mana aku dibangkitkan kembali. Loh, itu ucapan selamat Natal loh itu. Masa Quran ngomong kayak gitu, lalu kemudian mau ditikam dan mau dibogok sama kelompok-kelompok yang seperti itu. Bagiku justru dengan mengucapkan selamat Natal itu, aku ingin mengatakan ya, aku mengikuti ajaran Al-Quran. Dan itu tadi, kalau tadi pertanyaanmu adalah bagaimana caranya, adalah yakinilah bahwa orang Islam itu punya tugas suci rahmatan lil alamin, ya, menjadi rahmat bagi alam semesta. Kalau di wilayah Jombang, Jawa Timur, kalau ada orang Islam yang sangat kepingin ya, yang takut ya, antara takut dan ingin masuk gereja. Kalau misalkan itu nggak punya teman, kamu kontak nomorku, tak ajak masuk gereja, ya, tak ajak masuk gereja, dan aku pastikan kolom agama di KTP-mu akan baik-baik saja. Justru kalau kamu setelah masuk ke gereja, setelah mau mengucapkan selamat Natal, aku bisa menggaransi derajat keislamanmu itu akan lebih naik, lebih tinggi dari mereka yang tidak berani mengucapkan selamat Natal. Iya, wow. Gitu. Ultimate, ultimate-nya itu. Guys, nih Masaan yang apa namanya tadi cara-cara yang dilakukan Masaan tuh yang aku tangkap tuh memang yang pertama tuh nge-challenge gitu. Justru bukan mau mendebat dengan ayat orang yang tidak yang menolak gitu, karena kadang ada gini Mas, kalau di media sosial gitu misalnya seliweran itu mah ini toleransi yang kebablasan tuh gitu. Itu yang udah ini nih. Nah, itu muncul mulu tuh Mas, yang toleransi kebablasan lah, itu harusnya enggak karena itu udah ini akidah gitu. Tapi Masaan ternyata membuktikan bahwa dengan men-challenge teman-teman bahkan sampai tidak hanya ke gereja, tidak hanya mengucapkan tapi ke gerejanya imannya masih baik-baik saja, baik-baik saja. Dan mereka lega bahwa mereka lega. Enggak seperti yang aku bayangkan ya gitu. Dan di titik itulah aku merasa bahwa si itu yang merasa seperti itu sudah naik kadar keislamannya. Awalnya tidak ada bintangnya menjadi bintang 1. Aku bilang, wah, bagi kalian Islam yang sudah berani masuk gereja, ya berarti kamu sedikit bisa sombong dikit-dikit karena apa? Ada banyak ustadz yang belum berani masuk ke gereja. Berarti ya levelmu lebih tinggi dari mereka, aku bilang seperti itu. Guyonannya kayak gitu. Mas, aku mau nyapa nih yang udah ada di sini nih. Ini ada dari Heri Yadi Leo. Halo semuanya. Salam dari Manado untuk semuanya. Oke, terima kasih ya udah gabung. Kemudian ada siapa lagi nih? Banyak nih, ada 10.000. Ada dari Ani Poer. Matur suwun Gus Aan pencerahannya. Iya, terus ada siapa lagi ya? Banyak juga yang join. Nah, teman-teman, ini masih ada waktu beberapa menit. Kalau ada yang mau tanya langsung, terus mau gabung di sini, boleh aku persilahkan untuk nanya langsung ke Mas Aan. Mumpung ada di sini, kalau ada yang mau request untuk join, silahkan ya, boleh 1 atau 2 pertanyaan, karena kita masih ada waktu sebelum nanti Mas Aan harus kembali untuk ke acara di gereja tadi ya. Ini dari Herlina Rantuk. Oh, udah selesai acara. Pendeta Herlina ini, kakakku ini. Pendeta Herlina. Salam untuk semua. Terima kasih Mas Aan. Salam dari Sumba. Iya, terima kasih Pendeta Herlina sudah gabung. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau ada yang mau request untuk gabung dan tanya langsung ke Mas Aan boleh, atau bahkan mungkin dari teman-teman yang di sini tuh agar fair kali ya, yang
menolak gitu atau yang nggak setuju boleh banget untuk request untuk join, nanti silahkan kalau mau berpendapat, karena kita di negara demokrasi itu yang harus Nggak selalu kita apa-apa. jaga ya Mas, maksudnya kebebasan Iya, iya, berekspresinya gitu, biar iya, nggak apa-apa, nggak ya karena apa-apa. kita sangat menentang pembungkaman ya. Nggak mau. Iya, enggak apa-apa. Ayo misalnya pakai apa, jangan mengucapkan selamat Natal, oh apa, enggak apa-apa. Mhm. Aku juga akan melakukan hal yang sama, bahwa wah, semakin kamu berislam, semakin kamu harus menunjukkan komitmenmu menjaga Indonesia. Cara yang paling murah meriah ya apa? Ya mengucapkan selamat Natal. Mhm. Kayak gitu. Iya. Nah, sambil nunggu kalau nanti ada yang mau join, aku mau ini Mas tanya. Karena kan ada juga, maksudnya gini, yang Mas Aan lakukan itu kan bisa dibilang cukup apa ya, keras gitu untuk mau memperjuangkan ini nih, untuk bisa teman-teman tuh punya ada penyambungnya nih, ada yang maksudnya dari yang Kristen atau Katolik dengan teman-teman yang eh, tidak bisa atau mungkin tidak punya koneksi atau tidak punya wadah untuk bisa bertemu. Nah, Mas Aan melakukan itu, dan tugas-tugas ini Ya. sebenarnya eh, apa ya, bisa jadi ini kan Mas, ada banyak pertentangan kan, entah itu dari Oh yang iya, iya, ya kan ya, banyak banget, banyak. kalau Nggak boleh apa-apa, share nih nggak Mas, apa-apa. kalau boleh share biasanya kan gini, em, mungkin oke, pertentangan itu bisa datang dari berbagai sisi. Nah, kalau aku lihat Mas Ani itu kan fokusnya ke untuk ini nemenin anak-anak mudanya gitu. Nah, kalau Iya, dari iya. generasi tuanya tuh kayak gimana Mas? Maksudnya serangannya ke Mas Aan mungkin gitu, mengalami serangan yang seperti apa dari yang generasi seniornya ya, bukan Tua-tua. yang anak-anaknya. Iya, yang tuh. Oh, gitu kan. Macem-macem ya. Hmm. Tapi biasanya mereka nggak berani secara terbuka. Hmm. Karena mereka tahu nggak berani. Kiai-kiai apa paling ya beraninya ya Anus nggak usah diomongin gitu. Nggak usah dikoncoi, nggak usah Oh. dilibatkan dan lain sebagainya. Kenapa mereka nggak berani nyerang langsung kepada aku? Ya karena hati kecil mereka itu tahu bahwa yang aku lakukan ini juga dilakukan oleh Gus Dur. Mhm. Gitu. Aku selalu bilang loh, Gus Dur lo sudah meneladankan. Kalau aku nanti misalkan masuk neraka seperti ini, loh aku dengan senang hati ya bersama dengan Gus Dur yang ada di situ. Mhm. Apa gak kepingin gak kualat tau wong kiai-kiai kayak gitu. Tapi aku yakin bahwa sebenarnya kiai-kiai itu mendukung tentang upaya Islam dan Kristen itu semakin kuat, termasuk dalam kerangka mengucapkan selamat Natal. Hanya saja mereka itu masih butuh proses gitu ya, butuh proses, dan aku sangat bisa menghargai seperti itu. Hal lain apa ya? Ya mungkin dieksklusi dari organisasi. Itu Ngomong. seserius dieksklusi gitu ya Mas? Maksudnya enggak Iya, dieksklusi, iya. dieksklusinya tuh kayak kalau tadi kan yang kiai kan ya sesimpel ya udah nggak usah dilibatkan, mungkin nggak usah Ah, diajak-ajak ah, lagi gitu. Kalau yang ah, di ah. eksklusi itu gimana Mas? Yang maksudnya yang sampai nggak atau dikeluarin dari organisasi gitu mungkin? Oh iya, dicoret, kemudian nggak dilibatkan di dalam apa dan lain sebagainya. Tapi aku merasa justru aku tidak marah. Aku merasa bahwa eh, aku merasa justru bersyukur bahwa mereka, menurutku itu cara mereka untuk mensupportku begitu ya. Tapi kalau secara langsung kayak gitu, aku belum pernah ya. Mungkin ya mereka berpikir lah, aku kan juga bukan anak kemarin sore gitu kan. Aku juga lama di pesantren. S2 aku juga di Tebuireng yang kampusnya cuma 500 meter dari makamnya Gus Dur. Ya meskipun nggak secanggih Gus Bahak, dan aku bisa lah, bisa membaca dikit-dikit, bisa bikin paper lah kayak gitu, nggak asal gitu saja. Dan yang aku meyakini bahwa bahwa aku melakukan ini sebagai mida ya. Aku itu kan belajar dari Gus Dur. Gus Dur itu kan begini. eh Gus Dur itu yang dibela itu semua umat manusia, terutama orang-orang yang identitasnya berbeda dengan Gus Dur. Ya, Gus Dur itu kan punya identitas yang mayor. Dia tidak punya identitas minor. Dia Islam, Jawa, Sunni, NU, heteroseksual, cisgender.
itu kan identitas mayor semuanya. Nah, dalam pandanganku Gus Dur mengatakan seperti ini. Semakin aku itu punya identitas mayor, semakin aku harus membela orang-orang yang identitasnya berlawanan denganku. Dengan Sama segala dengan kamu. konsekuensinya ya Mas. Iya, dengan segala. Itu sebabnya kan, orang kalau kaya, semakin ia kaya, semakin ia keluar zakatnya besar. Ya, aku Iya. ingin menarik analogi itu di dalam konteks politik identitas. Jadi semakin aku merasa identitasku mayor, maka semakin aku harus melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang identitasnya itu opposite dengan my identities. Gitu. Sehingga ya inilah yang aku pahami dari model berislaman yang ala Gus Dur yang aku pahami. Entah salah entah benar kan, ya wallahu a'lam. Tetapi yang aku ingin katakan bahwa dengan mengucapkan selamat Natal, atiku iki ayem sebagai wong Islam. Karena apa? Isok nyenengke wong Kristen. Mosok wong Kristen dikuyo-kuyo terus, gerejane diobong, gerejane nggak boleh dibangun. Bayangkan kalau kita seperti itu digituin, kan kita sakit toh kayak gitu. Dan tugas orang Islam itu adalah menemani orang-orang yang tertindas. Mosok mengucapkan selamat Natal toh kemudian kita nggak berani itu kan. Bagi saya ya umat Nabi Muhammad harus berani gitu, men-challenge gitu kan. Gitu Ya. sih menurutku. Harus berani yang Muslim ya teman-teman. Nah ini Iyalah. Gitu. komentar dari Pendeta Herlina nih, aku terinspirasi untuk perjumpaan by Zoom buat kelas katekisasi ya Mas, seperti pengalaman teman-teman di GKI, tapi yang pesertanya usia SMP dan SMA Mas, gitu. Jadi Apa? Gak krungu aku Mida. Oke, aku terinspirasi untuk perjumpaan by Zoom buat kelas katekisasi ya Mas, seperti pengalaman teman-teman di GKI, tapi pesertanya usia SMP dan SMA Mas, dari Pendeta Herlina Ratu. Oh iya, harus itu Kak Ratu. Harus itu. Gereja Kristen Sumba harus terbuka dalam arti katekisasi itu juga harus melibatkan orang Islam supaya orang Islam juga merasa diterima di kekristenan dan orang Kristen juga punya pandangan yang lebih berwarna tentang Islam kayak gitu. Jadi ada perkembangan menarik memang Mida gitu kan. Katekisasi itu kan kelas pengkaderan Kristen gitu kan. Aku sering diundang untuk ngisi. Bayangkan aku yang Islam itu disuruh untuk ngisi menguatkan kekristenan mereka. Betapa terhormatnya diriku itu kan, betapa rendah hatinya mereka yang mengundangku. Nah, hal-hal seperti ini menurutku upaya penting untuk membangun dan merawat Indonesia, termasuk mengucapkan selamat Natal. Iya, iya betul. Mida. Iya, Mas Aan, agak nge-lag sedikit, Halo, Mida. tapi nah, ya ini udah masuk Iya, lagi nih. iya. Oke. Oke. Iya, Mida. Oke. Mas iya. Aan, nah kita udah Sini, Bu. nyampe 1 jam nih, nggak kerasa. Iya. Udah nyampe 1 Iya. jam, nanti takutnya nggak bisa di save. Nah, terakhir banget nih Mas, terakhir banget mau aja. sedikit minta mungkin tips konkret deh dari Mas Aan, karena tadi Mas Aan menyebut barusan menyebut soal politik identitas. Nah, kita itu biasanya 5 tahun sekali itu yang dilempar ke sosial media dan dilempar ke masyarakat itu adalah politik identitasnya nih. Misalnya menjelang pemilu ini biasanya akan dijadikan untuk senjata lagi nih Mas. Nah, tips konkretnya dari Mas Aan apa nih untuk teman-teman ini untuk menghadapi tahun-tahun pemilu yang biasanya kita tuh gampang tersulut kalau udah ngomongin soal agama, dan ya lagi-lagi biasanya kalau yang Kristen atau Katolik tuh dijadikan mereka gampang banget nanti akhirnya yang di akar rumput tuh jadi bermusuhan, padahal ya tadi yang disulut oleh yang berkepentingan tuh adalah ketakutan ilusinya ini, karena ketakutan ilusinya belum hilang jadi gampang tersulut. Nah, kira-kira kalau Mas Aan boleh ngasih tips nih untuk teman-teman untuk menghadapi
tahun pemilu yang biasanya pakai politik identitas tuh apa, Mas? Iya, aku itu pesannya singkat aja. Kalau ada calon ya, ada calon yang menggunakan politik identitas, itu langsung buang di sampah saja. Karena ia sebenarnya tidak punya kemampuan memimpin, kecuali menakut-nakuti para pemilihnya dengan isu surga dan neraka. Jadi sebenarnya dia itu nggak punya kemampuan apapun. Yang dijual itu hanya politik identitas, ketakutan. Dan jangan sampai kemudian negara ini diserahkan kepada orang-orang seperti itu. Sekali lagi, kalau ada politisi, calon presiden yang menggunakan isu identitas, kalau kamu nggak pilih aku, nanti kamu tidak akan sholatin Jumat atau kemudian dikubur dan lain sebagainya. Kalau ada seperti itu, jangan dipilih, karena itu pasti tidak bisa bekerja. Karena orang yang menggunakan politik identitas itu pasti tidak akan, kerjanya nggak sat-set, kerjanya nggak untuk rakyat, kerjanya hanya menakut-nakuti rakyat dengan menggunakan isu agama, isu identitas. Negara ini akan mundur 30 tahun kalau dipimpin oleh orang-orang seperti itu. Nah, terakhir banget. Karena ini soal tentang boleh atau tidak boleh, mungkin ada banyak dari follower teman-teman baik yang muslim atau yang bukan muslim, kalau pengen tahu, belajar lebih dalam terkait dengan sebenarnya, kan ini ya Mas, maksudnya untuk meruntuhkan tadi tuh yang ketakutan ilusi, kita perlu tahu lebih banyak ya Mas. Selain misalnya ketemu langsung gitu, apa nih Mas, mungkin bahan bacaan yang bisa dibaca atau tontonan atau dengerin apa gitu untuk bisa lebih tahu tentang, kalau yang muslim sendiri lebih tahu tentang ajaran Islam tentang itu, mungkin bisa tahu perdebatan-perdebatannya, bahwa nggak cuma ada satu pendapat, atau mungkin bagi yang non muslim juga biar lebih tahu bagaimana pandangan Islam. Ada nggak saran dari atau rekomendasi bacaan mungkin, atau tontonan atau apa dari Mas Aan? Ada nggak? Ada banyak sih ya di internet itu, tetapi aku menyarankan bahwa selain membaca literatur klasik, bacalah juga tulisannya Gus Dur, ya, tulisannya Gus Dur, misalnya Islamku, Islam Anda, Islam kita semuanya. Itu menurutku menyejukkan, terutama bagaimana Gus Dur menjadi teladan dan memberikan argumentasi yang cukup mantap. Kenapa kemudian kita sebagai orang Islam justru harus merawat agama yang tertindas, karena dengan cara itu keislaman kita menjadi tumbuh, menjadi rahmatan lil alamin. Ada banyak buku, ada banyak situs, juga bisa pantengin IG-nya dan website serta Facebook-nya Srili, yang menurutku juga memproduksi konten-konten yang menunjukkan Islam yang ramah ya, bukan Islam yang pemarah. Islamnya itu merangkul, bukan Islam yang memukul begitu. Menurutku itu Mida. Ya, terima kasih banyak Mas Aan untuk kesempatan dan waktunya. Terima kasih teman-teman. Aku harus mengakhiri live IG ini, dan kalau misalnya mau berhubungan langsung lebih jauh dengan Mas Aan, bisa kontak IG-nya, DM Mas Aan, atau misalnya pengen ngerti tentang Srili, bisa follow Srili juga. Ada banyak teman-teman yang dari beragam agama juga di Srili. Nah, sampai sini aja. Terima kasih banyak Mas Aan. Sampai jumpa lagi. Thank you. Bye-bye. Thank you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.